Selamat menikmati hari ini, hari yang baik yang Tuhan berikan buat kita semua. Nah, saya akan berbagi dengan tema. Tema ini bunyinya demikian. Apa yang kau lihat dan kau dengar akan mempengaruhi persepsimu tentang suatu hal. Saya ulangi ya. Apa yang kau lihat dan kau dengar akan mempengaruhi persepsimu tentang sesuatu hal. Dan ini berlaku buat semua manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi begitu bangun pagi, kita mulai aktivitas hari ini, saudara akan melihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Dan ini akan memberikan sekali lagi persepsi tentang sesuatu di benak saudara. Jadi berhati-hatilah, waspadalah apa yang kau lihat dan kau dengar, itu akan sangat mempengaruhi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Nah, saudara, saya ingin bacakan sebagai ayat pembuka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayat yang sudah sangat terkenal ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, artinya yang kita baca ini, mata Daud melihat kekelaman. Dia merasakan ya. Jadi Daud ini menghadapi kenyataan apa yang dilihat mata, apa yang didengarkan. Ya. Tapi apa yang terucap, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Walaupun itu lembah kekelaman, ya, lembah kematian itu. Saya membayangkan lembah kekelaman itu jalan yang tidak jelas, ya, yang gelap. Jalan itu ada keloan demi keloan. Nah, keloan itu kita nggak tahu ada bahaya apa di keloan itu, ya. Jadi betapa sangat berbahayanya situasi itu. Tapi Daud sekali lagi katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Ini gambaran. Daud ini kan faktanya dia seorang gembala, menggembalakan domba. Ya, tetapi di Mazmur 23 ini dia menempatkan dirinya sebagai dirinya itu domba. Tuhannya itulah gembalanya. Nah, makanya dia katakan gembala itu kan selalu bawa gada dan tongkat. Ya, bentuk tongkatnya begini. Nah, ya. Gadanya itu saya baca dari akar kayu, akar pohon yang kuat ya, jadi kira-kira setengah meter itu dibawa sebagai gada untuk memukul binatang-binatang liar yang ingin memangsa dombanya. Jadi ini yang menyelamatkan. Lalu tongkatnya yang bentuknya seperti ini, tongkatnya itu juga untuk penyelamat. Kalau ada domba yang mulai miring, dia pukul tubuhnya dengan tongkat itu. Nah, yang bentuk begini, itu kalau dombanya terprosok ke lubang, maka untuk menarik itu pakai tongkatnya. Jadi dua alat ini adalah alat penyelamat domba. Dan sekali lagi itu dikatakan, itulah yang menghibur aku. Saudara, seperti yang kita baca tadi di Mazmur 91, ya, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah, apa yang kita baca dari dua ayat ini kan menggambarkan kok bisa sosok Daud itu seperti itu ya? Kok bisa? Dalam situasi ganas, situasi yang membahayakan nyawanya, tapi dia bisa katakan seperti itu. Kenapa? Ini bicara iman, saudara. Ya,
Nah, bicara iman, bukankah kita ini setiap hari sebetulnya menghadapi tantangan? Apa yang kau lihat, kau dengar itu tantangan, ya. Dan ini perlu saringan. Saudara dan saya ini membutuhkan iman, ya. Iman ini bagi orang percaya itu menurut saya segala-galanya. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa iman. Ya, kita akan belajar di dalam firman Tuhan pagi hari ini ada 3 tokoh, 3 contoh manusia, ya. Ini yang menggambarkan sosok iman mereka seperti apa. Ya. Yang pertama, saya bacakan di Lukas 8 ayat 40. Ya, saya mulai ya. Ini tokoh yang bernama Yairus. Siapa Yairus? Yairus ialah kepala rumah ibadah. Ya, kepala rumah ibadat. Dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepada Yesus. Apa permohonannya? Supaya Yesus datang ke rumahnya. Nah, saudara perhatikan ya. Dia datang kepada Yesus, dia mohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya, berkunjung. Kenapa? Anak perempuan satu-satunya. Wah, ini anak perempuan satu-satunya yang usianya 12 tahun hampir mati. Ya, jadi kondisinya ini urgent, hampir mati. Emergency banget ini ya. Dalam perjalanan ke situ Yesus itu didesak-desak orang banyak. Nah, waktu desakan orang banyak itu ada perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara ingat ya kisah ini dengan sering diulas ya. Yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, siapapun tidak bisa sembuhkan. Dia maju mendekati Yesus. Dia maju mendekati Yesus, di pikirannya itu dia berpikir beginilah. Asal aku menjamah jumbai jubahnya saja, jumbainya ya. Asal menjamah jubahnya saja, seketika itu dia yakin maka dia akan sembuh. Dan itu dia kerjakan. Ya. Pada waktu dia menjamah, Yesus berhenti, Yesus mengatakan. Nah, saya kalau baca ayat ini, benar-benar ayat ini dahsyat. Yesus berhenti, Yesus mengatakan, siapa yang menjamah aku? Nah, lalu, karena tidak ada yang ngaku, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak ini berdesakan, mereka ini ya tentu menyentuh engkau. Mereka pasti bersentuhan lah, ya. Kan orang seperti ini banyaknya. Tapi Yesus jawabnya lain. Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Nah, saudara, Yesus sama-sama didesak, disentuh pakaiannya, jubahnya oleh orang banyak. Tapi tidak ada kuasa yang keluar, ya. Tetapi begitu satu wanita ini menjamah, Yesus tahu kuasanya keluar. Nah, gitu ya. Coba Anda pikir, kenapa kuasa Yesus itu bisa keluar? Padahal orang lain yang jamaah yang sentuhan sama dia nggak ada kuasa yang keluar tuh. Nah, kuasa ini ditarik dari Yesus itu keluar karena iman. Saya berpikir betapa iman ini luar biasa, ya. Nah, jadi perempuan ini sembuh, seketika itu sembuh. Nah, karena dia menjamah saja. Ya. Perempuan itu takut, saudara, ya. Tapi Yesus ngomong, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Selesailah kisah wanita itu, ya. Lalu pada waktu mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya Yairus, salah seorang keluarga kepala rumah ibadah itu datang dan bicara begini, anakmu udah mati. Yairus, anakmu udah mati, jadi kita nggak usah nyusahin Yesus. Yesus nggak perlu datang ke sana, anakmu sudah mati. Nah, Yesus mendengar ungkapan seperti ini, dia berkata kepada Yairus. Ini kan
Ini bahaya, saudara, apa yang didengar. Maka Yesus langsung tanggap, dia langsung menghadap kepada Yairus. Nah, apa yang dia katakan kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Very simple. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Yesus mengerti sekali bahwa ungkapan, udahlah anakmu udah mati, ini bahaya ini, apa yang didengar. Maka Yesus langsung tanggap, sekali lagi dia bereaksi kepada Yairus. Dan benar, setelah dipraktekkan, dikunjungi ke rumah itu, semua orang mentertawakan. Tapi Yesus ngomong itu tidur, ya. Orang lain ketawa, tapi Yesus membangkitkan anak itu, dan anak itu hidup kembali. Saudara, sekali lagi inilah karena iman, ya. Karena iman percaya. Jadi saya kasih gambaran, imannya Yairus good. Yairus itu punya iman good. Tapi wanita pendaraan itu better, ya, lebih baik. Kenapa? Wanita pendaraan itu tidak perlu Yesus untuk numpangi tangan dia. Tidak perlu harus Yesus datang ke rumahnya. Tapi Yairus ingin Yesus kunjungi rumahnya untuk mendoakan, untuk menyembuhkan anaknya. Ya, jadi level wanita ini saya berpikir better, lebih baik. Nah, sekarang kita lihat satu ayat lagi. Matius 8 ini ya, ayat 5 nanti saudara boleh baca sampai seterusnya. Ini bicara tentang seorang perwira, ya, seorang perwira yang mohon kepada Yesus. Tuhan, Yesus, hambaku terbaring sakit, lumpuh, ya, dan sangat menderita. Dia minta tolong kepada Yesus. Yesus langsung merespon, aku akan datang menyembuhkan. Aku akan datang menyembuhkan. Saudara tahu jawabannya perwira itu apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Jadi kira-kira bahasa lainnya gini ya, nggak usah Tuhan Yesus, nggak usah ke rumahku, nggak usah repot-repot ke rumahku. Ya, cukup katakan saja sepatah kata. Ya. Kalau di kota saya, ya di Surabaya, itu kira-kira bahasanya begini. Udahlah, nggak usah repot ke rumah. Wis ngomong titik ai, ya. Titik ai itu artinya ngomong sedikit aja. Ya, katakan sepatah kata saja. Maka hambaku pasti akan sembuh. Saudara melihat reaksi perwira seperti ini, itu Alkitab mencatat, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti Yesus, mereka mengatakan apa Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Alkitab mencatat sekali lagi, heranlah Yesus. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang-orang Israel. Jadi, saya ulangi ya. Yairus, imannya gimana? Good. Wanita pendaraan itu better. Perwira ini the best. Good, better, best. Perwira ini nggak perlu harus ngundang Yesus ke rumahnya. Nggak perlu numpangi tangan. Cukup, nggak usah ngerepoti, cukup Yesus katakan aja sembuh lagi. Nah, saudara, bukankah hari-hari ini masih terlalu banyak umat Tuhan, jemaat di gereja itu selalu ingin didoakan oleh pendetanya, ya. Saya sering kali kalau sudah khotbah turun dari mimbar, itu sering kali ada ibu-ibu kayak gitu. Terus mojok gitu, selalu minta doakan. Bukan keberatan doa, bukan ya. Tapi saya selalu ngajari, setelah saya doakan, saya ngajari. Jangan tergantung imanmu kepada orang lain,
kepada hamba Tuhan. Salah, enggak salah, tapi belajarlah engkau dewasa, ya, supaya imanmu itu maju. Saudara, saya ini sudah punya 2 orang cucu, ya. Nah, saya ini mau cerita anak mantu saya, ya. Jadi menantu saya itu dari anak laki saya nomor 2. Mereka menikah. Mereka itu awalnya, saya nggak ngerti kalau mereka nggak bersaksi. Mereka itu, yang perempuan ini, divonis dokter tidak bisa punya anak. Itu 3 dokter. Dokter pertama ngomong ngasih persentasenya kecil, ya kecil lah kamu untuk punya anak itu. Pindah ke dokter yang lain, sama. Persentasenya kemungkinan itu kecil, ya. Jadi harus dengan cara lain gitu. Mulai susah. Lalu cari lagi dokter yang dianggap lebih pintar lagi. Dokter yang terakhir ini jawabannya malah lebih menyedihkan. Dia katakan, ya kemungkinan lahir itu kemungkinan bisa hamil ya kira-kira 1%. Ya. Jadi dengan kata lain, kau tak bisa hamil. Nah, langsung dia pulang nangis, saudara. Ya, nangis. Dia bicara sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau mandul. Aku nggak mau, Tuhan. Aku pengen kau kasih aku anak. Gitu. Nah, 3 dokter ini kan negatif semua. Apa yang kau dengar itu mempengaruhi. Tapi puji Tuhan lah ya, anak ini bertindak lain. Ya, dia punya saringan iman berbeda. Lalu pada waktu saya adakan komsel di rumah, anak ini kan ikut. Anak mantu saya ini ikut, dia bersaksi, lalu dia nangis. Nah, di situ dia katakan, ternyata Tuhan bisa putar ubahkan. Berapa hari setelah divonis, dia langsung hamil. Lahirlah anak pertama dengan selamat, dan bulan kemarin lahirlah anak yang kedua. Jadi cucu saya 2. Nah, ini bicara apa? Iman. Kalau menantu saya ini hanya mengandalkan yang dia dengar, dia down. Kalau dia tidak membentengi dengan kebenaran, dia tidak bangkitkan imannya, udahlah selesai. Ya, akan negatif, maka fisik dia akan semakin lemah, tidak baik. Dan sekali lagi, saudaraku, betapa iman ini kita tidak bisa diamkan. Banyak orang Kristen di gereja, tapi iman pasti berbeda-beda. Ya, sesungguhnya Tuhan itu tidak nuntut kita punya iman yang besar sekali gitu, enggak ya. Karena Alkitab catat tuh kasih perumpamaan cukup iman sebesar biji sawi saja itu sudah dahsyat. Ya kan? Biji sesawi, biji terkecil, maka itu sudah dahsyat dampaknya. Nah, Saudara, hari-hari seperti ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini butuh, terutama mereka yang lagi tertekan, lagi di dalam kesesakan ya hari-hari ini, itu membutuhkan benteng iman yang baik. Ya. Nah, iman itu bagaimana supaya tumbuh dengan baik? Itu saya baca di Yakobus 2 ayat 22 kalau tidak salah ya. Iman itu selalu bekerja sama dengan perbuatan. Jadi iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan ini, iman jadi sempurna. Ini iman, percaya, ini perbuatan. Selalu bekerja sama bareng. Karena selalu bersamaan dengan perbuatan, maka perbuatan ini yang mensempurnakan iman. Oh, luar biasa. Maka itulah Tuhan ingin memberikan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil itu pada saat kapan? Pada saat engkau bertindak dari imanmu. Kalau engkau tidak bertindak, ya Tuhan tidak bisa. Padahal Tuhan sudah ngomong kan, orang yang percaya tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau bagi Yesus memang nggak ada yang mustahil, tapi juga diungkapkan bagi orang yang percaya pun nggak ada mustahil itu. Gitu. Ya, jadi kuncinya di mana? Kalau sudah iman, bertindak. Biarlah saudara-saudaraku di Amerika hari ini yang menyambut hari yang baik ini, hari yang pagi, yang sebentar kau akan melihat dan mendengar,
engkau akan menangkapnya secara benar sebagaimana firman Tuhan. Sebab engkau punya iman yang baik. Oleh sebab itu sekali lagi, mari nikmatilah hari ini, pagi yang baik ini, dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya perjalanan hidup kita sepanjang hari ini pasti selalu yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik. Biarlah mulut hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan kebenaran ini. Dan biarlah benih firman yang sudah ada di telinga setiap umat-Mu, khususnya saudara-saudaraku yang di Amerika itu, Tuhan biarlah itu bertumbuh. Biarlah firman yang diterima itu juga menyirami keadaan imannya saat ini. Boleh semakin bergelora, semakin tumbuh kuat, dan mereka sanggup menghadapi hari demi hari. Apa yang mereka lihat, mereka dengar, tidak menggoncangkan imannya. Terima kasih Roh Kudus, inilah kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.